inilah yang salah satu mungkin benda yang bisa diberikan duplikat tapi ruhnya kada bisa. Masjid Sultan Suryansah atau yang dikenal juga dengan Masjid Queen adalah masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah, yaitu tahun 1526 sampai 1550 Hijriah. Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid ini terletak berdekatan dengan kompleks makam Sultan Suryansah dan berada di tepian kiri Sungai Kuil. Nah, yang di depan saya ini adalah batu keset atau alas kaki yang digunakan oleh Sultan Suryansah semasa hidupnya untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke masjid setelah beliau berwudu. Dan di sebelahnya ini adalah potongan kayu. Menurut Bapak Samsul, potongan kayu ini diambil dari kayu yang berukuran kurang lebih 8-9 meter, di mana kayu tersebut dulu digunakan sebagai penunjuk waktu atau jam. Makanya saat ini disebut sebagai jam matahari penunjuk waktu sholat. Salah satu pintu masuk yang depan tentu salah satu pintu kehormatan yang mana dulunya para ulama, pejabat kerajaan itu sangat disiplin dalam membangun di salah satu pintu masuk. Tapi harus dibuka yang mana pintu gerbang ini untuk berlaku baik menjadi satu kebiasaan yang ditutupkan atau diteruskan oleh kepada generasi yang akan datang. Salah satu contoh gerbangnya ini ada sebuah kanan yang ini ada sebuah buah nanas, yang mana buah nanas ini salah satu benda atau buah yang bisa membentukkan satu benda-benda tajam, benda-benda pusaka dari yang kotor, dari yang tajam menjadi bagus. Nah, dan itu kita proyeksikan atau ajaran kita. Ketika kita masuk di dalam masjid ini sudah adalah apa yang menjadi satu membaharukan diri kita atau hal-hal yang bisa menjadi mempengaruhi satu nilai yang nantinya atau kebebasan. Nah, dan masjid itu merupakan sebagai buah yang melunturkan satu niat yang baik, niat yang terbaik setelah kita masuk ke dalam masjid dengan untuk menunaikan ibadah atau ibadah. Nah, sebelum masuk Pak, kita boleh tahu ini arti dari taman. Ini kan bentuknya di atas daun suri ya Pak ya. Nama yang khususnya apa ini Pak? Ya. Ini ada makna khususnya atau memang dari sana itu langsung ini? Ini ornamen ini dulu memang ornamen ini tidak ada dalam kategori pada zaman kerajaan atau pengakuan satu, cuma polosnya sekarang kan dikawinkan dengan adat istiadat belanja yang merupakan satu ada kaitan. Bagaimana daun sirih ini tidak mungkin tumbuh sendiri, karena aku memberikan cabang-cabang lain untuk
memberikan satu pemandangan yang enak kita lihat. Jadi kalau kita hidup, yang namanya masjid ini silaturahmi dan tempat beribadah, karena mungkin pasti ada makmum dan ada imam. Itu salah satu contohnya. Sedangkan ini setelah kita sholat dan kita di masjid ini, kita menjadi insani yang menghuni, insani yang bisa menjadikan satu panutan, maka hubungan ini menjadi salah satu penyebab. Kalau kita keluar, ilmu yang kita ada mungkin takdir, satu pelajaran lain yang bisa nanti kita perlihatkan, kita tularkan kepada keluarga dan masyarakat yang ada di luar lingkungan masjid. Iya, sekarang kita masuk ke dalam ya. Dan satu ya. Waktu Sultan Tamjidillah diberikan amanah, beliau mewakafkan ini pintu dan sebagian ada yang lain. Jadi pintu inilah yang salah satu mungkin benda yang bisa diberikan duplikat tapi ruhnya ada di. Kalau Mbak bikin di situ, saya coba agak sakral. Iya. Jadi saya sendiri pun sudah tertarik ke sana. Nah, ini orang yang berdiri di sini bukan orang sembarangan. Orang yang punya ilmu, bukan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang bisa dibesarkan, bukan orang yang membesarkan. Di sini, dan sembarang Mbak dan naik di sini. Makanya para kerajaan itu menciptakan ini dulu, Pak Sultan Suryansa bersama Hafidz Dayyan itu tidak sembarang. Masjid ini yang dibangun pada tahun 1526 ini bukan dibangun. Kita yang sebagai perawat menjaga, melestarikan. Nah, inilah salah satu tugas yang sangat berat. Karena masjid ini, Mbak, kalau sudah dipegang oleh masyarakat tidak bisa diubah, tidak bisa direnovasi sembarang, dan tidak bisa dibangun secara modern. Kita sesuai lawan perda-perda yang menjamin menjaga kelestarian cagar budaya ini. Bikinlah pintu 2 dari 15 pintu, kanan dan kiri lah 2 pintunya, jadi 17. Inilah satu pintu kehormatan, pintu kehormatan, karena yang masuk sini buat hafid-hafid dan kiai-kiai banyak. Artinya ketika jemaah sudah banyak, ada mungkin beliau limpah serang yang sholat hafid